Jenis kegiatan. Jenis kegiatan adalah peningkatan profesional guru agama Katolik melalui kegiatan sosialisasi dan implementasi kurikulum Merdeka. Dalam hal ini, bedah capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, penyusunan modul ajar, dan asesmen. Biaya. Biaya kegiatan ini diambil dari LIPA Kementerian Agama. Jadwal pelaksanaannya, kegiatan yang pertama hari ini Senin 12 Agustus 2024. Tempat di STK. Nanti ada jadwal kegiatan berikutnya. Demikian laporan kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur dan Bapak Kepala Seksi Katolik Pendidikan Katolik Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur. Selanjutnya kami mohon Bapak memberikan sambutan serta membuka kegiatan ini dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Makasih atas perhatian. Terima kasih kepada Bapak Herman sebagai Ketua KKG telah melaporkan kegiatan kita hari ini. Acara selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan sekapur siri dari Bapak Kepala Seksi Pendidikan Katolik. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Bapak Kakak yang terhormat, Pak Dius, Pengawas Pendidikan Agama Katolik, Bapak narasumber, para pejabat agen, penulis, dan Bapak Ibu para peserta atau anggota KKG sambil juris borong yang saya kasihi. Salve. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, saya kita pertama berbangga karena pertama yang hadir banyak, luar biasa ya. Saya lihat pasti semuanya sudah hadir. Kalau hitungan dari Pak Ketua KKG ada 38, tapi saya hitung pasti 37 ya. Saya lihat ini sudah hitung pas. Jadi ini juga menjadi credit point bagi KKG yang bersangkutan ya. Dan juga menjadi semacam hal yang baik untuk kami karena Bapak Kakak sendiri yang hadir, kita tidak salah memberikan bantuan karena guru-guru yang ada dalam wadah KKD yang bersangkutan hadir. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bapak Ibu dalam menyelenggarakan pertemuan pertama ini. Karena saya kalau dengan Bapak Kakak dengan pengawas, mungkin saya ya kita selama ini kan bertemu yang tidak. Kalau lagi membuat laporan sebagai kesulitan, baru kita berkomunikasi. Kalau yang lain yang seputaran bola saya ini seputaran bola itu biasanya laporannya secara fisik ya setiap bulan. Tapi itu pun kadang-kadang tidak lihat kami di sekolah langsung dengan baik. Tapi tidak apa-apa, saya tidak menjadi memperhitungkan hal itu ya. Artinya secara komunikasi intensnya baru kali ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk hadir bertemu bersama dalam wadah KKG ini. Bapak Ibu sekalian, untuk tahun ini kami sampaikan saja bahwa di tahun ini dari 15 KKG ada 6 KKG yang diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama melalui Seksi Pendidikan Katolik, dan dari 7 MGMP ada 2 yang dapat untuk sekabupaten. Jadi 6 ini termasuk KTP 1 Gregorius. Tentu pemilihannya terima kasih, apresiasi. Tidak mengharap itu tadi ya. Oke, tapi memang perlu diketahui juga bahwa memang pemilihan 6 dari 15 itu bukan perkara yang gampang. Saya tidak beritahu apa yang punya jalurnya, tapi terima kasih Bapak Ketua KKG mewakili Bapak Ibu semua karena jalan cepat berkomunikasi secara baik mereka. Itu satu kata kunci yang sama yang
juga ada dalam wadah KPK. Jadi begitu kita lempar penyampaian ditangkap secara serius oleh Pak Ketua KPD, mendekati entah waktu itu ada rambut bersama tidak tahu, tapi yang memanfaatkan momen, orang bilang catch the moment, tangkaplah momen itu. Jadi itu yang dia buat. Karena dia dalam komunikasi dan sebagainya, maka dia terpilih sebagai salah satu dari 6 menyisikan 9 ya, dari 15 itu 9 lainnya itu belum mendapat kesempatan. Jadi terima kasih kepada sahabat Pak Ketua KPD dan teman-teman sekalian. Bagi yang belum tahu kami di Komisi Seksi Pendidikan Katolik, kalau para pengawas ini atasan langsungnya Bapak Kataan, sebaiknya kami saja di kantor yang menjalankan sebagai tugas Komisi Kementerian Agama di bidang pendidikan, sekaligus pendidikan Katolik. Kalau real di staf di seksi itu kan 2, saya dengan kakak bayi. Harap ini 2 orang ini tidak asing ya dari Bapak Ibu, dan memang tidak boleh asing dengan kami. Kenapa? Namanya guru agama Katolik, apalagi itu memang pasti berhadapan dengan kami terus ya. Itu menjadi kami sebagai instansi pemimpin. Dan jangan pernah ngeles untuk menghindar dari kami. Setiap guru agama kalau dia 1 hari baru mulai mengajar, itu wajib sebenarnya terdaftar di Simpatika. Jangan anggap sepele Bapak Ibu. Simpatika bukan hanya sekedar gagah-gagahan saja. Dikasih apa lagi dari Kementerian Agama? Memang Kementerian Agama ada kasihkan uang, kan? Karena memang itu berpikirnya. Sampai kalau punya pengawas tidak mau diterima. Nah, ini pengawas dari Kementerian Agama, bukan pengawas Pemda. Bapak Ibu sekalian, pendidikan agama itu instansi pembinaan Kementerian Agama. Itu sering kami bantu. Jadi harap pemikiran seperti ini tidak ada di KKD, apalagi di KKD di saya muka-mukanya tidak ada yang berpikiran ya. Kita sinergi, kita memajukan pendidikan agama di kabupaten ini, memajukan anak-anak bangsa, mendidik akhlak dan moralnya. Seperti itu sedikit intermezzo apa. Saya mau sedikit omong, mungkin ambil 2 menit. Bapak Ibu, kita ngapain kata dia sekian? Ya kita lain kan, makanya ada ini. Oh, Pak itu kerjaan di sekolah. Ngapain kata dia? Yang pertama kerja ini ya. Apa sih? Jaga image. Guru agama itu kan menjaga image pertama. Tahu ini orang ya. Kalau orang yang seperti siapa kenal dari muslim. Sebenarnya berlaku bukan hanya ke guru agama saya, tapi semua guru. Tapi karena kita omong dalam konteks pendidikan agama, yang kenal dari muslim sebagai guru agama, bukan sebagai guru sejarah, bukan sebagai guru IPAS. Memang sekarang itu pada saya guru agama itu sebagai guru kelas itu gampang semua. Saya tahu, saya punya anak juga di saya di SD di putaran kota ini. Itu hebat. Saya akui guru agama yang bisa karena keterbatasan personil terkadang harus seperti itu diberlakukan oleh kepala sekolah. Tetapi harapannya jangan pernah melupakan diri sendiri. Saya tetap sebagai guru agama, tugas utama saya adalah guru agama. Orang bilang pengetahuan tentang diri adalah pengetahuan pertama yang mesti diperoleh sebelum pengetahuan yang lain. Jadi kalau misalnya ada sebagai guru agama pertama, tugas saya itu apa sebagai guru agama? Apa yang mesti saya buat? Apa lebihnya saya dari guru-guru yang lain? Itu mesti dibedakan dulu. Kalau Bapak Ibu sudah kenal ini, saya yakin dalam persiapan sebagaimana tadi sebentar akan disampaikan oleh Pak Narasumber, mulai persiapan pembelajaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan, itu akan dengan sendirinya
terlaksana dengan baik. Jangan saya katakan ada yang komunikasi dengan saya, Pak model mana bagaimana? Nah, kok guru agama tanya yang begitu? Ya apa yang Anda buat sebagai guru agama fungsinya sebagai apa? Itu yang adalah apa? Itu. Oleh karena itu harus belajar itu harus perkuat kapabilitas. Yang ini penting Bapak Ibu. Kita ini sekarang biasanya dengan situasinya. Orang bilang berada pada zona nyaman. Saya penting saya beragama. Islam tetap selesai dengan alam baik. Sudah ada itu selesai. Karena jadi sampai situ saja. Kita sebagai manusia yang dinamis selalu berkembang, pasti selalu memperkuat kapabilitas diri. Jangan merasa bahwa saya ini tidak tahu IT, biasa-biasa saja. Anak sekarang saya rumah yang tahu dari saya. Jangan sampai Bapak Ibu guru dikadali oleh anak murid. Mau dong, ya. Jadi tentang kapabilitas itu juga bukan pada kata ini. Ada soliditas, ada kolaborasi di dalam. Sehingga jangan pernah menganggap ini dan bilang ngapain ada kata ini. Kalau Anda sudah berpikir seperti itu ya, orang bilang Anda sebenarnya mundur sebulan. Karena itu kita harus bersih ya. Bangun energi sinergitas. Kita kan itu banyak SD Bapak Ibu. Kalau di sekolah kan bukan ada satu beragama, ada yang dua. Kalau di sekolah itu banyak guru, walaupun juga ya kan biasanya tamat PGSD itu tidak ada spesifikasi guru IPAS, guru apa lagi yang lainnya, guru PKN apa yang lainnya, itu kan satu kali. Hingga kadang mereka banyak. Tetapi kalau sama ada yang satu saja, ada yang dua, ada yang tidak ada ya. Saya lihat ada laporan bahwa di sekitar ke sana ya, bisa di kota Lombok sana sepanjang jalan itu. Ini yang boleh lama itu memperhatikan. Memang kebanyakan di guru SD, guru swasta. Tapi ya sudah itu nanti kemudian ke depan. Tapi artinya saya bilang Bapak Ibu kita manfaatkan SD ini ya. Kita ini jangan merasa bahwa saya sudah bisa, saya tinggi sendiri, atau saya tidak bisa saya rendah sendiri. Ya kata gitu ya. Jangan merasa bahwa saya sudah bisa dengan diri saya sendiri saja. Oleh karena itu kita harus ukur untuk kekompakan. Kalau kadang ada agama yang dianggap sepele di sekolah ini, tapi saya bangga ada banyak agama yang dari kepala sekolah artinya memang kapasitasnya bagus. Jadi kepala sekolah itu gampang. Yang waktu kemarin dan punya kepala sekolah, guru kepala sekolah yang terkait agama ada tanda tangan, ada tanda kutip ya dari dinas. Karena lain hal yang terkait administrasi. Tapi banyak guru agama yang ada sekarang itu menjadi kepala sekolah. Saya bangga. Artinya tidak dianggap sepele. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga di sekolah ini bahwa saya memang bukan hanya sekedar sebagai guru agama. Artinya jadikan KTG itu untuk KTG. Kalau kurang gas, yang pasti itu kalau kurang ya perbaiki diri mana saya punya yang kurang. Yang kurang jangan ditambahkan untuk lebih kurang lagi. Dan juga mari menggunakan KTG sebagai KTG. Kapanpun kita gas, jangan kalau itu ada dana baru gas. Kata saya kemarin ada diskusi dengan teman itu dulu yang pernah juga dia anggota kami. Dia bilang saya itu ingin begitu teman. Dan punya apa ini tidak hanya sekedar ada. Biasanya dalam pertemuan di bulanan. Ya memang seperti itu semestinya. Kapan pun kita gas. Itu kan kalau memang pertama kali kenal diri sendiri. Kalau merasa ini sudah hebat, ya biasanya kita hebat harus. Supaya jangan sampai kita kadang kala galau jika membuat segala sesuatunya tidak berat. Mereka sudah galau di dalam beragama tidak bergalau. Sehingga Bugis, ya, karena kita buat kegiatan di Bugis, buat guru
istimewa selalu. Artinya kehadiran Bapak Ibu di sini tidak datang sama yang pergi, tidak datang sama yang pulang. Ya, bukan karena saya sudah ada ke Pak Herman atau polisi dan saya tidak mau pengalaman sebelumnya. Bapak kata sudah hadir, baru ada yang muncul, baru yang hadir hanya seperti dia. Saya tidak mau gitu, bukan karena itu ya. Karena memang kita merasa bahwa kita butuh, bukan sekedar dulu ngomong-ngomong kita manfaatkan anggaran untuk omong kosong banyak. Ya. Pak Abi, Pak Abi, tidak ada bersama kita dan harapannya supaya apa yang sudah dibaca saya rasa bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kekurangan darinya akan disempurnakan Bapak dalam penyampaian bersangkutan. Demikian saja. Terima kasih dan selamat siang. Selanjutnya, mari kita mendengarkan sambutan dari Bapak Pembina Manggarai Timur sekaligus membuka kegiatan kita secara Selamat pagi. Bersama di posisi pendidikan Katolik yang juga Bapak Ibu Timur, bersama di kelas pendidikan Katolik Timur, bersama di edukasi dan sumber, bersama di edukasi kepada habis baru edukasi kedua kali oleh satu Gregorius Borong yang hormati Bapak Ibu Guru peserta kegiatan KKD hari ini. Sampai salam sejahtera kita semua. Tentu pada kesempatan pertama kita senantiasa bersyukur bersyukur kepada Yang Kuasa yang Ayah senantiasa menjaga kita, membimbing oleh Indonesia. Dan saat ini kita boleh bertemu dalam ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan game. Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum. Saya lihat ini cukup wilayah ya, so rakyat Ibu selamat. Ini Ibu yang semangat jadi agak mantap. Ya, saya berharap guru agama yang lain bersemangat seperti itu. Saling menyapa itu kan perlu. Jangan sampai doa lebih banyak lupa menyapa kita sesama, menyapa Tuhan saja. Sudah atau Bapak Ibu guru agama betul tidak? Ya, hari ini Bapak Ibu guru agama saya senang seperti yang saya katakan. Jumlahnya agak lebih banyak. Kami kemarin disita jumlahnya 40 sekian, yang berkenan hadir 30 berapa, yang tidak hadirnya cukup banyak juga. Sehingga saya bilang, waduh, kalau begini kakak gini, ini berarti kurang sehat, lebih banyak sakitnya. Tapi di sini banyak, saya senang. Maksudnya kesadaran Bapak Ibu guru dalam kebersamaan dan juga hal-hal penting yang disampaikan Pak Kasih tadi diperlu. Ya. Lalu kemudian, kalau saya raja-raja ini macam raja-raja doa semua. Ya, raja transformasi digitalnya agak kurang saya. Ini sebentar ini kan saya ngomong tentang itu sebetulnya. Memang kemarin saya diberi ini ya tugas oleh ketua itu untuk menyampaikan di acara bukan itu memperdalam implementasi kurikulum merdeka, perdalam gitu. Artinya bahwa kurikulum merdeka ini sudah jalan, sudah bagus.
dan saya tahu betul yang ada di otak Bapak Ibu guru ini kan P5-nya lancar. Setuju ya? Ibu Januaria setuju ya? P5 itu apa saja ya? Doa, waduh ini Bapak Ibu yang ajar ke siswa saya juga ajar juga. Ingat ya Bapak Ibu, P5 itu apa? Ya, profil pelajar Pancasila itu. Di dalamnya berisi tentang apa? Nah, itu. Kalau sudah mengajarkan pasti bisa. Itu juga visi pendidikan di Indonesia. Harus selalu karena yang dikejar itu di ini, profil Pancasila itu. Di kurikulum merdeka. Ya. Kalau itu kita lupa tolong diingat. Tadi dalam laporan Ketua Panitia itu saya senang juga. Kompetensi dasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun berapa Bapak Ibu? 2003. Ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003. Tadi bahasanya tidak 2003 kalau saya tidak salah. Ini Ketua KKG-nya sudah salah. 2003 ya? Yang benar saja. Ya itu coba. Yakin sekali 2003. Itu cerita Sakius ulang. Yang Matius. Maksud saya, sebelum kita melangkah ke tahap berikutnya, pengenalan artinya bahwa yang menjadi dasar itu harus kuat. Kompetensi dasar itu. Setelah kompetensi dasar itu guru harus menjadi guru yang profesional itu terjadi tidak dengan sendirinya, tetapi melalui kegiatan apa? Pelatihan termasuk satu-satunya hari ini sebetulnya. Jadi apa disampaikan nanti oleh narasumber kita itu memperkuat apa yang kita miliki. Ya. Memperkuat tadi itu profil pelajar Pancasila itu dikejar. Tetapi dalam mengejar itu tentu ada banyak metode yang kita tampilkan, dan hal itu sesuai dengan keinginan dari kurikulum ini, sesuai dengan kemauan kurikulum. Bagaimana kita mampu mengetahui karakter lingkungan siswa dalam kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Saya berharap ini menjadi dasar kuat dari kita guru. Maksud saya jangan sampai kalah dengan guru matematika, guru bahasa Indonesia atau apa yang lainnya. Kita harus bisa mampu bersaing. Bagaimana kita mampu bersaing? Harus punya kompetensi dasar tadi. Kompetensi dasar yang 4 tadi itu harus ada pada Bapak Ibu, khususnya tentang pendidikan agar harus paham betul. Ketika kita paham betul, kita mampu nanti mengimplementasikan di dalam kelas. Ini kalau berat banyak ini artinya semangatnya bagus. Sudah modal pertama itu. Modal kedua nanti bagaimana kita mewujudkan itu di dalam tugas kita. Dan saya mau supaya kegiatan ini nanti dia punya dampak. Saya beri contoh. Kemarin saya buka kegiatan kelompok kerja penduduk di Hotel Gloria. Saya minta supaya nanti setelah kegiatan itu saya harus dapatkan dampak impact-nya. Tidak hanya itu, tapi harus ada output yang saya dapatkan. Para penyuluh karena pada saat itu diminta supaya dia harus meningkatkan kompetensi di bidang pemberitaan atau penggunaan IT media sosial.
harus memenangkan pertarungan media sosial. Karena kita sekarang tidak hanya bisa di manual terus. Kalau kita manual terus, nanti kita tidak maju-maju itu. Ya, saya minta supaya setelah itu pulang, saya menunggu. Hari ini ada satu pemberitaan yang sangat luar biasa, dan saya beri apresiasi setelah saya upload di media 1 NTT1 mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Ya, saya bilang karena bagus. Dan saya minta juga nanti Bapak Ibu guru ini, ya, setelah mendapat pencerahan untuk diklat pendidikan ini, ya, dalam kegiatan KKG ini, saya bisa dapatkan sesuatu. Guru-guru agama saya itu lebih menampilkan dirinya lebih baik. Ya. Tapi sebelum kita mau tanya, yang mau dekat pensiun, coba acungkan tangan. Lagi berapa tahun? Bapak lagi berapa tahun? 1 tahun lebih. Ibu 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun masih lama itu. Yang ini yang 1 tahun ini ya. Maksudnya saya habis tahun ini selesai. Aku masih tahun depan. Oh, tahun depan. Itu masih butuh belajar, Pak. Karena berapa banyak yang harus diikuti. Yang masih jauh ini, menurut saya sudah lagi 4 tahun, tapi masih jauh. Setelah tahun depan lagi 3 tahun. Jadi Bapak Ibu guru itu tidak boleh ketinggalan lagi. 3 tahun itu waktu yang lama ya. Maka saya senang Ibu yang mulia. Setiap kali digabung dia muncul. Itu kan salah satunya ya, salah satunya. Tapi salah-salah yang berikutnya itu pasti banyak. Dan kalau kita bicara pendidikan dulu dengan sekarang tentunya sudah jauh berbeda. Tetapi hal yang menguat dari dulu hingga sekarang terkait dengan pendidikan karakter. Kalau itu saya percaya pada Bapak Ibu guru ini. Saya percaya. Karena itu memang saya dari pendidikan modern zaman itu dulu. Ya, dan karakter itu pasti. Karena ini salah satu poin penting di dalam kurikulum. Kurikulum apa Bapak Ibu? Iya, waduh ini belum tua tapi suara sudah tua. Maksudnya semangat paginya sudah hilang. Semangat pagi Bapak Ibu. Iya, masih pagi. Jangan sampai kami saja semangat tapi Bapak Ibu guru tidak semangat ini. Semangat, ya. Itu. Saya cerita sedikit latar belakangnya. Kenapa kemudian setelah saya baca ternyata ya memang ini kan nilai pendidikan dari COVID-19 ya, yang kita di rumah, doa juga dari rumah, ya, belajar juga dari rumah. Maka pada saat itu terjadi dalam penelitian oleh para peneliti itu ada semacam learning loss atau ketertinggalan pembelajaran. Maka kali lalu itu kan ada muncul kebijakan pemerintah itu ada penyederhanaan ya kurikulum. Pernah tahu? Pendidikan itu kemampuan anak itu harus benar-benar dia punya kemampuan literasi dan numerasi. Iya. Ketika kemampuan ini dia punya, untuk tahap-tahap selanjutnya itu kan tentu dia bisa kembang. Tapi kalau yang dasar ini belum, bagaimana dia bisa lompat di atas? Kan tidak bisa ya. Demikian Bapak Ibu guru. Ya? Kompetensi-kompetensi yang kita punya itu harus. Kita juga harus benar-benar menjadi guru yang profesional. Nah kalau itu tidak, bagaimana kita bisa menampilkan diri di depan kelas secara baik? Bagaimana kita bisa bargaining atau bisa mampu untuk bersaing dengan saya nanti bicara tentang terakhir IPM. Indeks apa? Pembangunan manusia. Ada di tangan Bapak Ibu. Iya. Ketika Bapak Ibu di kelas memberikan yang terbaik ya kepada peserta didik kita, pada akhirnya itu sampai di IPM kita, IPM-nya akan makin naik. Saat ini IPM kita menurut catatan statistik 60,5 ya.
Ya, 60,5. 2013 maksudnya. Salah. 2023. Bukan 2013, 2023. Statistik kita. Ya. Jadi memang tugas kita itu masih harus lebih kencang lagi. Ya. Supaya anak-anak kita itu betah ada di kelas. Dia merasa bahwa berada di kelas jauh di kelas. Ya, dia harus merasakan bahwa kelas itu menjadi lingkungan yang baik. Guru-guru itu menjadi seorang bapak dan ibu yang baik, menjadi seorang sahabat yang baik. Itu tuntutan kurikulum itu. Nah, dia merasa bahwa bapak ibu guru itu menjadi sahabat yang baik. Jadi ketika kita mendampingi anak, tidak tepat lagi kalau kita memegang kayu. Kalau kita masih memegang kayu, kita anggap mereka masih seperti kerbau. Iya, anak-anak, tidak boleh lagi. Bangunlah saudara, pelan-pelan. Bahwa anak masih umur segitu ya, memang dia konteksnya begitu. Iya, masih perlu diatur secara baik. Kenapa? Karena kalau kita pegang kayu, kalau kita salah pukul, darah sedikit dari bengkak, terakhir di polisi. Apa kita mau seperti itu? Maka kita perlu yang terbaik. Yang terbaik itu adalah menjadi sahabat orang tua dari anak-anak itu. Kita bisa mampu menciptakan suasana lingkungan yang baik. Maka ada banyak hal yang kemudian ditawarkan terkait dengan kurikulum merdeka itu. Ya, kita mungkin sudah baca ya. Ya, karena tadi latar belakang saya bilang karena kondisi itu, maka dibuatnya pemikiran-pemikiran atau perubahan dalam kurikulum supaya pendekatan-pendekatan kita itu semakin baik. Kalau kita lihat ya, di kurikulum 13 memang tetap yang menjadi tawaran kurikulum 13, kurikulum perubahan dan merdeka ini. Tapi kan pilihan kita saat ini ke kurikulum merdeka, karena itu yang kita dikenakan. Yang kita pilih. Kita lihat, kalau di kurikulum ke-13 itu, kita tahu bahwa struktur kurikulumnya kurang fleksibel dia tidak fleksibel. Ya. Jam pelajaran ditentukan per minggu, seperti tadi itu. Jamnya sekian, harus dikejar nanti. Tapi kalau yang perubahan atau yang sekarang itu, kurikulum merdeka itu, strukturnya dia lebih fleksibel. Jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun. Yang mengatur dan anak itu sendiri. Ya. Saya setuju tadi yang disampaikan oleh ketua panitia, bahwa ketua panitia ujung tombak atau yang menentukan keberhasilan siswa itu guru. Iya. Ada yang mengatakan bahwa siswa itu sendiri. Menurut saya, kalau pada konteks pendidikan tinggi iya. Pada pendidikan dasar itu lebih banyak ada di sana guru. Tapi juga kalau di pendidikan tinggi, kalau dosennya dia hadir hanya untuk memprovokasi, siswanya nanti begitu, hanya provokasi, tidak mampu buat apa. Coba kita lihat, ada banyak yang ditampilkan di Republik ini, yang benar-benar berilmu. Dan juga yang banyak itu. Berarti itu belajar ilmu untuk ilmu. Ilmu untuk manfaatnya tidak ada. Ilmu buat ilmu. Seperti itu kira-kira. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang penting dalam perubahan kurikulum itu. Kedua, ya, materinya memang padat. Karena kejar kurikulum tadi, itu kurikulum 13 tuh saya harus selesaikan. Seperti itu, padat. Tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Sementara kurikulum baru ini bagus, dia harus tahu betul masing-masing peserta didik, karakternya, kemampuannya, cara belajarnya, yaitu
Sehingga setiap kita harus benar-benar mengenal siswa itu. Nah, kita tidak bisa secara umum. Kalau dulu kan rapor itu ada nilai secara umum ya, tapi juga ada nilai pribadi siswa. Nilai secara umum kan kemampuan umum kelas. Ya. Lalu kemudian ada nilai pribadi. Nah, dari nilai-nilai umum sebetulnya kita bisa mengetahui lebih dalam. Oh ya, kalau kemampuan secara umumnya di bawah standar, berarti pribadinya tuh ditingkatkan. Ya. Itu harus dibuat oleh Bapak Ibu. Saya salah satu dulu ya menyusun kisi-kisi. Saya tahu betul. Memang kebanyakan dari kita ya untuk membuat konsep itu agak kurang. Pengalaman saya 14 tahun di awal, guru-guru saya untuk kemampuan untuk konsepnya itu kurang. Menyusun kalimat itu kadang-kadang klausul dan subordinat itu hampir tidak bisa dibedakan. Memulai kalimat dengan kata dan itu tidak betul, itu tidak ada kalimat begitu dalam bahasa Indonesia. Itu banyak itu karena orang belum paham betul tentang bagaimana menyusun membuat kalimat. Jadi Bapak Ibu guru minta supaya harus tahu betul itu sebenarnya predikat objek dalam membuat sebuah kalimat dan keterangan sebelengkap. Saya temukan juga ada guru Bapak guru yang tidak tahu fungsi dari amalan akhirat, tidak tahu di sebagai kata depan, di sebagai amalan. Di kantor saya apa lagi? Saya temukan. Saya kebetulan dulu ada dosen yang dari Paris. Memang orang dari Yosua dulu mereka itu. Kami benar-benar dikatakan begini. Tidak tahu betul, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan ini supaya Bapak Ibu punya kemampuan dasar, pengetahuan dasar dan perubahan-perubahan yang terjadi itu harus diikuti. Kalau kita tidak ikuti itu, susah kita bisa mengikuti yang lainnya. Seperti tadi yang saya bilang transformasi digital, ya, perubahan-perubahan kita tidak bisa ikuti. Kan kita tidak bisa selalu ngomong begini depan juga. Tidak perlu, bisa juga saya menggunakan itu. Dengar anak-anak ini ada fragmen tentang perjalanan 2 murid Emaus misalnya ya. Ya kepada yang lain. Begitu. Kehadiran kita itu membuat orang yang lain di sekitar kita, guru-guru Pancasila atau guru-guru matematika itu menjadi lebih tersenyum. Iya. Tapi ingat bahwa guru agama itu dia sangat komplit. Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya ingatkan sekali lagi. Ini gurunya Tuhan Allah di bumi itu siapa? Guru apa? Guru agama. Itu kan tugas Bapak Ibu untuk membawa keselamatan. Kasih materi itu ngomong yang baik, buruk, benar, salah itu kan akan diberikan langsung untuk Bapak Ibu, bagikan kepada anak generasi baru. Kan itu yang Bapak Ibu buat. Maka ada guru sejarah yang mengatakan memang kantornya Tuhan Allah di bumi itu ada kantor agama. Para pastor, gurunya guru agama. Karena untuk tentang Tuhan Allah kan ada tuh. Yesus lahir di mana? Kan itu. Kita lahir di mana? Ada bilang di Labuan Korban. Kita tolong perkembangan di media sosial ya. Ada banyak tantangan untuk Bapak Ibu yang Bapak Ibu guru harus jawab di media sosial. Kalau Bapak Ibu tidak fokus, tidak mengikuti perkembangan itu, banyak hal yang kita tidak bisa ikuti. Ya. Ikuti. Buka itu HP Android itu, tidak ada lihat di dalam atau apa lagi itu. Lalu kemudian HP itu jangan taruh di situ, kita punya kemarahan, tidak ada yang jawab di situ. Iya. Sampai di situ tuh saya baca tuh, waduh, dia punya perkara di rumah kasih masuk di sini. Tunggu kau lihat saya mau berbalas suara anak-anak.
kok bisa begitu? Sampaikan dalam amanat tadi. Terima kasih untuk perhatian dari kita semua. Dan mohon maaf apabila ada yang lebih-lebih atau kurang-kurang. Nanti kita tambahkan kalau yang kurang yang lebih kita potong. Kita sambungkan. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai. Oh, langsung buka. Baik, Bapak-Ibu sekalian, dengan mohon maaf dan kuasa, saudara-saudara sekalian, saya buka kegiatan peningkatan kompetisi guru pendidikan agama Katolik melalui implementasi kurikulum merdeka pada kegiatan program penyusunan modul ajar di Borong 12 Agustus 2024 secara resmi. Terima kasih kepada Bapak acara selanjutnya akan foto bersama dan snack, dan waktu selanjutnya saya berikan sebuah kepada teman-teman.